Oke guys, hari ini saya lagi berkunjung ke Dinas UMKM ya Pak ya? Flut UMKM. Nah sekarang lagi sama Pak Safarudin. Beliau ini sebagai konsultan bidang produksi. Nah Krebi hari ini datang ke Flut mau menanyakan tentang bagaimana sih cara buat haki. Haki itu hak paten ya Pak ya? Ya, hak paten, hak kekayaan intelektual itu ada merek, ada merek dagang ya, ada kekayaan intelektual, kemudian cipta, ada empat kriteria itu. Itu penting banget buat UMKM lah ya Pak ya? Iya. Buat penting banget. Jadi kita hari ini mau nanyain langsung ke beliau gimana sih cara buatnya dan kenapa harus dibuat, kenapa harus kita buat haki untuk brand kita. Nah, langsung aja. Video ini dipersembahkan oleh Krebi.id, cara baru ngemil kepiting. Jadi teman-teman yang belum cobain Krebi bisa langsung kunjungi Instagramnya Krebi.id ya. Selamat datang di channel gua, Ilham Ayu. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, jadi kita udah sama Pak Safarudin. Kita langsung ngobrol aja tentang mengenai ini ya, haki. Gimana cara buatnya, nanti beliau langsung menjelaskan. Tunggu Pak. Halo guys, selamat siang. Di sini siang. Jadi haki atau hak kekayaan intelektual itu memang sebagai salah satu upaya untuk bagaimana UKM itu patenkan brand atau merek, karena haki juga kan ada haki itu ada merek, ada kekayaan intelektual ya, yang sifatnya hak cipta gitu, atau merek dagang juga, sama satu lagi bisa dibuat untuk semacam paten penciptaan industri ya, biar orang nggak bisa brand kita ya, supaya yang menjadi agak ribet ngomongnya, sesuatu yang memang sudah kita create, sudah kita akui sebagai brand kita, sebagai karya kita, sebagai inovasi kita itu bisa kita pertahankan, tidak dicompas orang sembarangan gitu ya. Nah, untuk mendaftarkan itu sebetulnya ada di Kemenkumham ya, di DJIP, karena secara online bisa dilihat di djip.go.id, dgip.go.id. Untuk merek sendiri itu bisa dilihat di PDKI ya, djip pdki.go.id. Kita mau buat usaha nih. Mungkin langkah pertamanya adalah gimana supaya seperti yang Mas Ilham sendiri sudah lakukan, membranding produk ini atau menguatkan personal branding ini, yang pasti merek itu harus kita maksudnya harus kita clear dulu bahwa apa sih merek yang pas, yang kira-kira ini bisa jadi brand kita gitu, yang bisa jadi penguat dan kita, produk kita, supaya orang taunya produk kita ini, merek ini dari kita yang buat ya. Nah, mungkin langkah pertamanya sebelum kita buat itu, mungkin karena harapan kita merek ini kan nanti selamanya, artinya membekas dan kesannya juga nggak meniru-niru, orisinil. Makanya tidak salah kalau kita melihat di tadi yang saya sebutkan PDKI Indonesia DJIP untuk mengetahui merek-merek yang sudah ada. Siapa tahu kita terdaftar ya. Siapa tahu punya kita ini sudah dipunyain orang udah lebih dulu mendaftarkan, atau misalnya nama itu sudah umum dan terkait dengan hal-hal yang kita nggak tahu bahwa itu sudah terpublikasi lama. Nah, mungkin itu jadi patokan kita. Di situ
setelah kita masuk di PDKI Indonesia djip.go.id itu akan muncul merek-merek yang sudah eksis, yang sudah didaftarkan. Nanti di situ bisa kita lihat, kalau memang nggak ada ya bisa kita kayak seperti Krabby misalnya. Krabby kan mungkin kalau kita lihat, kalau misalnya itu belum ada. Nah kita lihat di sini misalnya saya contohkan merek Krabby ya. Jadi ada nggak sih Krabby di yang sudah didaftarkan? Oh, dia langsung ketahuan ya, Pak? Ya. Ternyata cuma satu Krabby ada di Kumham itu yang sudah ada nama Krabby juga. Soalnya kita waktu cari kemarin nggak ada, Pak. Ini ada nih Krabby satu, dia sudah di situ pendaftaran. Waduh. Ada di D002008 berapa bla bla gitu, itu artinya sudah ada. Bahkan baru satu merek yang sudah masuk dan daftar. Artinya ini langkah-langkah awal supaya tadi gitu kita kesannya nggak meniru-niru, nggak mengikut-ikut. Oh ini original. Nah itu bukan punya kita, nanti kita kena ya? Enggak juga. Ya kalau kita lihat dulu itu sejenis nggak. Merek itu kan gini, kalau apakah dia satu kelas, misalnya nih Krabby ini apakah juga makanan yang sama, di kelas yang sama, gitu kan? Kalau memang betul itu ya nggak bisa. Kalau misalkan berbeda? Ya berbeda dalam arti berbeda kelas, mungkin bukan produk, misalnya mungkin kan ini lain, karena kan jelas akan berbeda dari sisi layout dia, gitu kan, dari produk apa namanya komponen itu akan berbeda, karena apakah dia memang makanan juga, gitu kan, kita kan belum tahu tuh. Tapi kalau sama-sama satu kelas, misalnya buat makanan kategori ini, misalnya kelas apa, misalnya kelas 32, misalnya kelas 29, itu nggak boleh. Ini sama-sama dalam satu kelas, dalam satu lingkup, dengan merek yang sama, dengan nama yang sama, itu kan sudah ada yang mendaftarkan. Itu yang perlu kita antisipasi juga. Jadi perlu diantisipasi. Jadi sehingga kalau ketika sudah ini sudah ada, ini sebenarnya sudah, jadi bisa kita ganti dengan nama lain. Nah itu salah satu cara juga untuk kita memulai bagaimana kita membuat merek sebelum ini kenal dan dikenal orang kan. Nah ini kita nggak tahu juga kok tiba-tiba udah ada. Wah. Ternyata udah ada yang daftarin nama Krabby, guys. Ya, mungkin itu bisa diantisipasi untuk mendaftarkan merek ini. Sebetulnya tiap tahun ada program dari Kemenkumham. Bahkan kemarin disarankan harus sesegera mungkin. Apakah terkait merek, apakah hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya itu. Karena misalnya contoh kemarin dicontohkan aja orang di masa COVID ini banyak banget inovasi-inovasi. Ada misalnya masker dengan berbagai jenis, pensil dengan berbagai jenis. Itu kan inovasi, gitu kan. Inovasi yang harusnya dipertahankan sebagai kekayaan intelektual. Harusnya didaftarkan itu, gitu. Jadi supaya orang nggak lagi booming-boomingnya, nggak sembarangan meniru. Benar. Apalagi itu jadi booming. Demikian juga dengan merek ini. Jadi ketika ada merek sudah kadung usaha ini terkenal, ada orang-orang niru-niru gitu kan, kita nggak cepet daftarin, orang udah belum daftarin, kita mau daftarin udah nggak bisa karena orang udah daftarin duluan, gitu kan. Jadi, nah kayak gini nih, dia udah mendaftar nih Pak. Terus kita mau mendaftarin lagi. Nah ada pelatihan dulu, baru nanti melengkapi persyaratan di berkas SJH itu lengkap, kemudian ada auditnya dari tim halalnya, lalu nanti proses kita. Jadi lumayan panjang juga itu. Memakan waktu lama juga ya. Kalau haki sendiri itu sekitaran setengah tahun, 1,5 tahun. Haki itu yang sudah minimal 9 bulan. 9 bulan. Ada yang sampai 1,5 tahun baru keluar. Jadi lumayan. Ini gue jadi lumayan lama. Ya makanya itu jangan sampai sebelum haki itu keluar usahanya udah. Makanya kemarin kenapa ditekenin sama kementerian itu sebisa mungkin yang memang auditnya sudah bagus ya. Mikro itu misalnya minimal atau mendekati 300 juta per tahun. Jadi supaya betul-betul memang usahanya sudah running. Sudah settle gitu. Jadi kan karena kan menunggu itu keluar aja lama gitu. Benar. Kalau udah settle kan dia tambah besar. Kalau halal itu berapa lama Pak? Kalau halal idealnya ya bisa hitungan bulan juga ya. Lama juga. Karena ya tergantung, karena mereka kan kolektif. Kalau 1-2 kan mungkin nggak ada sih, tapi harus rame-rame kan. Misalnya ada kota berapa 20 sampai 25 orang dari UKM lah satu angkatan itu ya. Jadi mereka
karena proses di auditnya itu mereka mungkin tenaga auditnya terbatas gitu. Tapi ya jadi ya bisa hitungan minggu dan bulan juga terjadi. Jadi hal itu penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau tembus pasar luar ya Pak ya? Ya. Tembus pasar luar, orang luar itu mentingin halal. Kalau untuk snack itu yang penting ada halal PRT ya Pak ya? Minimal PRT, kalau snack makanan kering minimal PRT. PRT ya? Tapi kalau mau tembus keluar harus ada halalnya. Halal. Ya artinya gua nggak dulu kalau masuk gerai modern juga kan Harus punya halal itu ya? Pelanggan dari itu. Dengan ada label halal orang lebih yakin bahwa ini produk sudah aktif lah, sudah aman lah ya. Udah aman untuk dikonsumsi lah ya. Karena sudah standar. Standar. Hygiene-nya sudah, standar makanannya sudah. Jadi kalau untuk haki, teman-teman itu lebih ke ketika memang ininya udah jalan ya, usahanya udah jalan, udah omsetnya udah lumayan gitu. Dan itu per tahun itu udah ketahuan lah omsetnya ya. Dan untuk collabnya itu ya kalau untuk awal-awal kalau teman-teman langsung daftarin tuh kayaknya kurang ini juga ya Pak ya. Kita Ya. kurang bisa ngebaca nanti kedepannya bakal gimana. Pertama kita lihat dari sisi pasar. Kalau memang pasarnya kita lihat bagus dan betul berkembang, why not? Misalnya ya seperti sekarang kan lagi COVID ini orang banyak Di rumahnya. ya artinya menciptakan produk-produk kayak masker, face shield gitu yang memang dibutuhkan, misalnya hand sanitizer itu. Iya. Ketika memang produk itu dibutuhkan dan kita bayang kita ini bakal apa nih banyak kita patenkan, kita daftarkan, ya silakan saja. Bisa aja. Cuman yang kita yakinkan bahwa ini memang continue, jangan Benar. karena musiman. Jangan karena musiman ya. Iya. Artinya memang Harus betul ini berkelanjutan. sebagai usaha yang bakal digeluti kan. Soalnya untuk menunggu waktunya aja lama banget. Ya itu. Makanya jadi itulah merek kan, merek bisa sebagai aset juga, bisa diwariskan berdasarkan paten itu kan. Makanya betul-betul jangan sampai mereknya sudah dipatenkan, usahanya nggak taunya kolek, jangan sampai harus tahu. Makanya diyakinkan omset itu sudah stabil dulu, sudah ideal, atasnya Baru berani untuk ya, mendatangkan. kalau ini kayak ini tadi bisa. Oke guys, kita udah selesai wawancaranya sama Pak Safarudin. Kita bilang terima kasih dulu. Terima kasih ya Pak, udah bagi-bagi ke teman-teman gimana sih cara bikin haki. Oh iya boleh. Kita pegang juga. Nah ini Krabby udah main-main ke PLUT, jadi teman-teman kalau belum main juga ya wajib kesini kalau pengen bikin surat izin. Nah nanti ketemu sama Pak Safarudin. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang masih bingung cara bikin haki gimana, langsung klik aja tuh link yang ada di WhatsApp ya.